Tapi itu terkadang antara ustadz satu dengan ustadz satunya itu pendapatnya berbeda Pak. Jadi gimana kita menyikapinya? Kita yang pintar-pintar. Semakin ada perbedaan, semakin ada rahmat. Karena perbedaan sebuah rahmat. Kita tahu Allah itu memang luar biasa. Dan kita harus menuntut sama, emangnya lo yang buat. Betul enggak? Betul enggak? Karakter pun orang itu berbeda. Jadi seleranya berbeda, inginannya berbeda, nafsunya berbeda. Tapi kalau sudah berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu memang tafsirannya harus memang benar-benar akurat. Kalau Quran, hadis, sahih misalnya, itu yang penting dengan rasa. Kalau dirasa itu ayam itu tepat. Tapi kalau dengan rasa kok ngene yo, kok iso berontak ngono toh. Nah itu ada enggak, saya kurang tepat. Sing tak rasa para ngono. Dari perbedaan saya ingin menjelaskan ini dari berbagai pandangan. Misalnya ini pandangannya gini, pandangannya gini, pandangannya gini. Yang paling kita cari, yang paling tepat di masyarakat yang mana? Kalau masyarakat punya A ya sudah yang pakai yang A. Kalau masyarakat mau pakai yang B ya pakai yang B. Ngono, langsung. Haram, udah boleh, kafir, nggak bisa. Harus dosisnya masyarakat mungkin kayak ngomong. Mana lo? Dosisnya lo. Dulu Rasulullah punya sahabat itu sering mabuk, tapi senang banget karo Kanjeng Nabi. Ngono ya dudukan. Lah nek cara mbiyen Kanjeng Nabi modelnya ekstrim, haram, neraka kamu. Betul enggak? Iya. Kalau memang kata Rasulullah tahu dosisnya, betul enggak? Ngomong dengan orang seperti itu ya selalu maksudnya kan Rasulullah kan remaja itu kan mengatakan saya modalnya besok pun masuk surga hanya cinta kepada kamu ya Rasul. Saya pokoknya mantap senang kalau sampai tok iso mlebu surga barang yo iso. Betul enggak? Rasulullah kan mengatakan yuk yang cinta kepada saya besok bersama di surga. Betul enggak? Betul. Itu karena dosisnya. Jadi nek koyo sampean seorang berilmu dan pembelajar ya tidak hanya sebatas itu. Ya cinta kepada Rasulullah mengikuti jejak-jejaknya. Ngono, orang juga mengikuti yuk sing mabuk, yuk sing penting harus seneng Kanjeng Nabi. Tidak. Kelasnya pelajar masa kualitasnya ngono kuwi. Masa ning dimingi-mingi sapa sing seneng karo aku juga suara aku. Ya tetap embel-embel lain-lain ngono. Bisa diterima ya? Bisa Pak. Oh ya Pak, terkait dengan budaya, apakah boleh kita sebagai seorang muslim milenial mencintai agama Islam tapi juga berdampingan dalam mencintai adat Jawa? Soalnya ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu adalah negara kita Indonesia dulu melalui datang di negara kita Indonesia dulu melalui ada yang mengatakan apa namanya, ada yang sebagian pendapat mengatakan dari Nahkoda Khilafah. Nahkoda Khilafah itu utusan dari khalifah-khalifah dulu. Berarti kan setelah tidak langsung lebih duluan adatnya daripada agamanya. Makanya dulu para wali songo itu adat tetap jalan, tapi di dalam adat itu kegiatannya sudah secara Islami. Berarti itu bid'ah Pak, kalau tidak sesuai pada zamannya Rasulullah. Zamannya Rasulullah itu kan adatnya, budayanya orang-orang zaman dahulu pasar. Rasulullah ikut pasar, betul enggak? Betul. Ikut pasar. Bahkan orang-orang kafir mengatakan, mosok Nabi akhir zaman kok pasar barang loh. Padahal Rasulullah di situ mau memasuki akidah melalui di situ dulu. Makanya perkembangan yang paling pesat di Indonesia itu kan melalui malah budaya itu sendiri. Budaya. Jadi gini, ketika misalnya ada budaya-budaya yang bertentangan, kelihatannya bertentangan, ya sudah, kita masuk tetap budaya itu, tapi di dalamnya tetap diisi tetap aturan-aturan ajaran agama Islam. Ngono, tidak harus seperti mereka, tapi namanya menurut nama kok, yang penting kan jerone. Betul enggak? Yang penting kan di dalamnya. Ya kayak langgar, musola, orang biyen bahasane langgar, tempat ibadah langgar. Ngono, bahasane langgar, tapi kan sholat
adzan, Allahu Akbar, kan udah seperti itu. Iya Pak. Yang penting kan itu. Ada yang makan musola, kan musola lebih islami. Nek langgar kan ketemu desa banget, betul kok. Bahasa biyen, yo ning langgar. Ngono wong biyen emang bahasane langgar, ngono kuwi. Betul enggak? Ngono, jadi budaya tetap jalan, tapi di dalam budaya itu jangan sampai kok yang dulu akidahnya ya sudah, tetap budaya jalan, di dalamnya disisipi dengan aturan-aturan yang sesuai agama Islam. Seperti itu, jadi tetap aman. Budayanya jalan, agama Islam tetap jalan. Makanya berkembang di Indonesia sangat pesat, sangat pesat, khususnya di budaya itu sendiri yang paling menonjol. Jadi kalau seorang melakukan itu bid'ah berarti itu sangat besar ya Pak. Sebenarnya kalau bid'ah pun mengatakan bid'ah kan bid'ah tidak hanya saklek tuh lalah, mudah. Bid'ah hasanah tadi untuk kegiatan amal soleh. Orang itu kan sudah kegiatan amal soleh sudah biarkan, tidak usah dicaci-caci lagi. Kalau memang itu sudah amal soleh, berarti orang itu bid'ah. Wong wis soleh genah kok. Misalnya gini, wong wis mangkat tahlilan, wong di situ misalnya katakan bid'ah misalnya tahlilan. Dia tahlilan, wong di dalam tahlil itu sendiri ono yasinan, baca yasin Quran, baca la ilaha illallah kalimat tauhid, baca istighfar, ya istighfar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu cuman kan dikemas jadi satu. Kalau dipedel-pedel kan, kalau tetangga mengatakan ini kalimat thayyibah. Kalau kita cuma digabungkan jadinya tahlil. Siji umum, siji khusus, siji lho, paham enggak? Satu mengatakan zikir petang, zikir pagi, isinya sama. La ilaha illallah, istighfar, subhanallah, betul enggak? Satu mengatakan tahlil. Di situ ada la ilaha illallah, ada subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billah. Ono sama, sebenarnya isinya sama, cuman dikemas yang berbeda karena tadi mengikuti apa dulu budaya-budaya itu sendiri. Begitu bid'ah tidak saya semuanya, ada hasanah juga, ada yang Seperti itu Pak. Lalu kan kalau pemuda itu misalnya SMA, SMP, dalam 1 minggu itu 3 jam mata pelajaran PAI dan budi pekerti. Gimana cara kita sebagai muslim milenial tetap istiqomah menjalankan ibadah-ibadah walaupun di mata pelajaran agama itu hanya 3 jam saja? Untuk pembelajaran agama yang 3 jam itu untuk menopang 43 jam pelajaran, karena kan total 46 kalau tidak salah ya, 46 3 jamnya itu agama. Tapi sekarang sudah mendingan lumayan karena untuk menuntut dari sistem pendidikan nasional kita itu ada yang namanya KI inti atau kompetensi inti. Kompetensi inti itu yang penting anak ahli ibadah, pokoknya sikap-sikap karakternya itu. Jadi yang diarah itu karakter. Jadi karakternya yo taat ibadah sesuai agama yang dianutnya, yuk disiplin dan sebagainya. Pokoknya itu intinya. Makanya setiap pembelajaran sekarang kan ada pembelajaran karakternya, baik itu matematika, baik itu apa, ada karakternya, betul enggak? Seperti itu. Tapi yang jadi lemah sekarang itu aktornya, aktor dari pendidikan karakter itu sendiri. Jadi misalnya guru, aktornya ingin sekolah entok, tidak harian. Padahal kan Rasulullah dulu prinsipnya uswatun hasanah. Kalau di neng sekolah entok kan berarti tidak uswatun hasanah. Jadi misalnya gini, tentang pakaian. Mau nyontoh siapa, misalnya gurunya di rumah saja pakaiannya Masya Allah, betul enggak? Betul enggak? Betul. Di sekolah nih ya pakaiannya Masya Allah rapi. Sekolahnya ketika ketemu di jalan seperti orang umum, betul enggak? Nah itu kelemahan kita di situ itu. Jadi figur guru pengaruh sebenarnya 3 jam untuk pembelajaran agama itu sudah lumayan, sudah meningkat lah untuk. Tapi yang miskin ataupun yang memprihatinkan itu aktor ataupun yang dilihat. Kan ada proses pembentukan karakter namanya musyahadah. Musyahadah itu
apa yang dilihat. Kalau di pondok pesantren, maaf ini sedikit membandingkan di pondok pesantren. Kalau di pondok pesantren itu aktornya, pengasuhnya langsung itu 24 jam, itu contoh, dan itu dilihat terus oleh santrinya. Iya, Pak. Nah kalau di sekolahan melihat gurunya saja kadang kadang memalingkan, kadang mau datang saja tidak diterima, kedatangannya tidak diterima, ada tidak siswa seperti itu? Ada, Pak. Karena mungkin aktornya dari guru itu sangat super, datangnya saja tidak diterima, apalagi niru contohnya, ya betul tidak kira-kira. Jadi tidak kira-kira mereka semua harus bentuk karakter piye, tambah jelek atau tambah enggak? Tambah jelek. Tapi kalau aktornya itu emang benar-benar aktor yang baik, ngono kelemahannya ngono soalnya ning Indonesia ke komen soalnya standarisasi ke biji. Aku bijine elek ya luwe. Ora ketok pinter, ngopo ora ketok pinter.